Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah, au kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ihwati fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ke-20 ini kita masih akan melanjutkan kajian tazkiyatun nafas tentang bagian seperempat yang ketiga, yaitu al-muhlikat, sampai pada pembahasan afatul lisan, bencana-bencana lisan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab ini Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyebutkan lebih dari 12 bencana lisan, bencana yang akan ditimpa oleh lisan kita, dan ternyata luar biasa. Kita akan membahasnya, akan tetapi sebagian dari bencana-bencana lisan itu sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu dan tidak akan kita ulang pada pertemuan episode-episode yang sekarang dan yang kedepannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, afatul lisan, afatuhu katsiratun mutanawwi'ah. Bahwa sesungguhnya lisan ini mempunyai bencana, mempunyai musibah. Ketika kita tidak bisa menuntun lisan kita dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi lisan kita akan mengajak kita untuk menimbulkan dosa-dosa yang secara sadar ataupun tidak sadar akan membawa kita kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Begitu banyak orang mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahat daripada lisan itu, tapi tidak sedikit orang yang dengan lisan itu dia justru terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walaha bawa'is minat taba, dan juga banyak pendorong-pendorong ya, yang sangat kental dari tabiat manusia itu juga memberikan dorongan yang luar biasa sehingga menimbulkan musibah terhadap lisan. Wala najata man khataraha illa bisumti, dan tidak ada orang yang selamat dari lisan itu kecuali dengan diam. Maka fala nadhkuru awwalan fadilatus sumti, maka yang pertama kita sebutkan di sini nanti adalah kita awali dari fadilah asum, yaitu keutamaan orang yang menahan diri dari bicara atau asumtu. Summa nadba'uhu bidzikril afatil mufassalah insyaallah. Kemudian setelah itu baru kita akan sebutkan beberapa bencana-bencana yang akan muncul dari lisan itu secara terperinci. Anna sumta yajma'ul himmah wa yafraghul fikr. Sesungguhnya orang yang diam itu akan mengumpulkan atau memfokuskan konsentrasi dan akan menjernihkan pikiran. Jadi ketika orang itu diam, ya, dia akan mampu berkonsentrasi secara penuh dan akan mampu membersihkan pikiran. Jamaah kaum muslimin bisa mencoba ketika kita ingin menghafal ayat Al-Quran, maka salah satu cara yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran adalah setelah sholat subuh di pagi hari atau menjelang subuh, setelah bangun tidur, ketika pikiran kita masih fresh di tempat yang sepi. Karena di tempat yang sepi, kemudian pikiran yang fresh itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam Ahmad, man yadmalu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admalu lahul jannah. Barang siapa yang mau menjamin antara kepadaku apa-apa antara jenggotnya dan apa-apa antara kedua selakangannya, kedua kakinya, maka aku akan jamin dia mendapatkan al-jannah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW ditanya apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk neraka, Rasulullah SAW mengatakan al-fammu wal farju. Apa yang paling banyak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan al-fammu wal farju, yaitu lisan dan kemaluan. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang diminta wasiat kepada salah seorang sahabat, maka Rasulullah kemudian mengatakan kuffa alaika hada, cukup tahanlah, jagalah lisanmu ini. Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga bicaranya, maka Allah SWT akan menutup auratnya. Man kasura kalamuhu kasura khata'u. Barang siapa yang banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, maka kasura khata'uhu, maka akan lebih banyak kesalahannya. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka kita akan menyebutkan di sini al-afah al-ula, bencana lisan yang pertama. Yang pertama, al-afatul ula hiya al-kalamu fi ma la ya'ni, yaitu berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Man arafa qadra zamanihi wa annahu ra'su malihi lam yunfiqhu illa fi faidatin. Barang siapa yang memahami tentang kadar waktunya, begitu pentingnya waktu itu, begitu mulianya waktu itu, maka sungguh dia akan memahami bahwa sesungguhnya waktu itu adalah modal terbesar dia untuk mendapatkan pahala. Semakin mampu dia mengenali waktu, maka semakin besar pahala yang bisa dia kumpulkan. Maka ketika dia tahu bahwa waktu itu adalah modal yang terbesar yang dia miliki, maka tidak mungkin dia akan menggunakannya atau memanfaatkan waktu itu kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara tanda baiknya seseorang, maka dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi setiap dia akan mengucapkan sesuatu, dia akan berpikir apakah yang dia ucapkan itu akan memberikan faedah atau tidak. Kemudian ketika kita mampu memilah mana di antara perkara-perkara yang memberikan manfaat dan tidak memberikan manfaat, kemudian kita akan menahan diri dari hal-hal yang tidak manfaat. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang benar, atau kalau tidak lebih baik dia diam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka solusinya adalah diam. Ini adalah al-afah al-ula. Jadi ketika kita mampu membebaskan lisan kita dari yang pertama ini, maka insya Allah kita akan minimal akan terbebaskan dari jerat musibah yang pertama pada lisan, yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, al-khawdu fil batil, yaitu mengucapkan sesuatu yang batil. Mengucapkan sesuatu yang batil. Wahya al-kalamu fil ma'asi, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kemaksiatan. Ya, kadzikri majalisil khamri dan yang lainnya. Wa maqamatil fusaq, seperti
ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh orang-orang yang mabuk, orang-orang yang fasik, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang buruk. Innal abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat, yang kalimat itu ia ucapkan, tetapi karena kalimat itu dia menyebabkan dia terpeleset ke jurang neraka yang lebih jauh daripada jarak antara barat dan timur. Saking bahayanya ucapan itu. Fayam bagi lil insani ayyunkiral munkara binal qaul. Wa yubayyinu shawab. Maka wajib bagi setiap manusia untuk mengingkari kemungkaran itu dengan ucapan. Kemungkaran ucapan itu kita hindari. Karena ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, yang tidak baik itu apalagi ya, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang membawa kepada fahisyah, kekejian, ya, dan ucapan-ucapan yang kotor itu akan membawa kita kepada bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang akhlak yang tidak baik ini, ucapan-ucapan yang tidak baik ini, bahkan termasuk mencela, la tasubbu, ya, janganlah kalian mencela. Mencela itu bagian dari ucapan yang tidak baik, ucapan yang batil. Nanti kita akan membahas tentang bab tersendiri tentang as-subbu wa sukhriyah, yaitu mencela dan merendahkan orang lain. Kemudian al-afah salisa at-taqa'ur, ya, at-taqa'ur fil kalam. Wa dzalika yakunu bitashadduk wa takallufus saja. Yang ketiga adalah at-taqa'ur fil kalam, memaksakan diri untuk mengucapkan sesuatu, dan itu bisa kita lihat dengan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang suka bermain saja. Misalnya di sini disebutkan inna abghadakum ilayya ab'adukum minni yaumal qiyamah masawiukum akhlaqan. Ya. Asar-sarun wal mutasaddiqun wal mutafaiqihun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat dari tempatku adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Orang yang paling buruk akhlaknya itu akan mendapatkan tempat yang paling jauh dari Rasulullah SAW di akhirat. Kemudian yang kedua adalah al-sarsarun, orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara. Kemudian yang ketiga adalah al-mutasyaddiqun, orang yang suka mengejek orang lain. Wal mutafaihiqun, yaitu orang yang suka ucapan-ucapan kasar. Maka ucapan kasar itu juga bagian dari sesuatu yang harus kita hindari. Ucapan-ucapan yang menyebabkan orang lain tersakiti, kemudian ucapan yang sifatnya mutasyaddiqun, yaitu mengejek, merendahkan, meremehkan orang lain. Kemudian juga tadi al-asarsarun, ya, yaitu orang yang banyak bicara. Kemudian al-afah ar-rabi'ah adalah al-fahsyu was-subbu wal-bada'u, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat keji, kemudian ucapan-ucapan yang isinya mencela orang lain, wal-bada'u, ucapan-ucapan yang jorok, wa nahwa dzalika, dan yang sejenis dengan itu, fa innahu madhmumun manhiyun anhu. Maka semua ucapan-ucapan yang mengandung kekejian, ucapan-ucapan yang mengandung mencela orang lain, ucapan-ucapan yang sifatnya itu bahasa-bahasa jorok, bahasa kotor, maka itu tidak diperkenankan, dan itu menjadi sesuatu yang dianggap berakhlak madhmum, berakhlak yang tercela. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal li'an walal fakhish walal badhi, rawahu at-Tirmidzi. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka melaknat. Maka melaknat itu bagian dari bukan akhlak yang orang beriman. Orang yang melaknat, Rasulullah SAW dalam ayat yang lain, barang siapa yang melaknat saudaranya dengan ucapan-ucapan laknat, maka seandainya ketika laknat itu tidak sesuai dengan apa yang dia tuduhkan, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya.
Bahkan mengucapkan sesuatu yang buruk kepada sesuatu tidak boleh. Wasubbu laisal mu'min bitto'an walalian, dan juga melaknat, mencela. Ya, mencela sesuatu tidak diperbolehkan. Bahkan la tasubbud dahr, janganlah kalian mencela waktu. Waktu dicela. Karena apa? Karena dianggap ini adalah tidak sesuai dengan hatinya, misalnya. Hari tertentu dicela, bulan tertentu dicela, kemudian minggu tertentu dicela dan sebagainya. La tasubbud dahr, tidak boleh mencela masa. Juga tidak boleh la taqulu ala anfusikum wa la taqulu ala awladikum wa la taqulu ala anfusikum. Janganlah kalian mengucapkan celaan-celaan kepada harta kalian, kepada anak-anak kalian, kepada diri kalian. Mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kalian tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita mengucapkan celaan itu bersamaan dengan malaikat yang sedang mengaminkan ucapan seorang hamba. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wal fakhish, yaitu mengucapkan kata-kata keji. Walal badi, dan tidak juga orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok. Sehingga kalimat yang jorok, kalimat yang keji, kalimat kotor itu tidak selayaknya diucapkan bagi seorang mukmin. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan yang dimana ibadah puasa kita ini bukan hanya diukur dari kemampuan kita untuk menahan diri kita dari makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan, tetapi juga diukur dari ucapan, dari penglihatan, dari aktivitas anggota tubuh kita yang kita khawatirkan juga akan menimbulkan perbuatan dosa. Kemudian wa minal afat, dan juga yang juga termasuk bencana lisan adalah al-mizah. Al-mizah itu bersendau gurau atau mengucapkan sesuatu untuk membuat orang lain tertawa, namanya al-mizah. Secara hukum Rasulullah SAW pernah bersendau gurau dengan para sahabatnya, tetapi ungkapan-ungkapan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW tidak ada kalimat-kalimat yang ada unsur dustanya. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat ada orang-orang yang suka bersendau gurau tetapi sampai dia lepas kontrol, sehingga ada ucapan-ucapan dusta yang dia kadang-kadang ucapan dusta itu dia ucapkan sekedar untuk membuat orang lain tertawa. Yang ini juga bagian dari yang terlarang. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah al-afah as-sadisa adalah as-sukhriyah wal istihza. As-sukhriyatu wal istihza. As-sukhriyah itu merendahkan, meremehkan, wal istihza itu menghinakan. Sukhriyah itu adalah al-ihtiqaru wal istihana, merendahkan orang lain dengan ungkapan-ungkapan melecehkan. Itu namanya as-sukhriyah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Janganlah salah satu di antara kalian itu menghina, merendahkan, melecehkan orang lain. Bisa jadi orang yang dihina itu di sisi Allah SWT jauh lebih mulia daripada orang yang menghina. Maka kalimat merendahkan, melecehkan, menghina itu juga bagian yang menjadi musibah lisan. Ketika lisan kita terbiasa merendahkan orang lain, menghina dan merendahkan itu, maka bagian dari musibah lisan yang perlu kita waspadai. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah ifsa'us syarr, yaitu menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia yang semestinya harus disembunyikan tetapi harus dibocorkan. Ini juga bentuk pengkhianatan lisan dari sesuatu yang semestinya diamankan. Karena bagian dari sifat orang beriman adalah ketika dia dipercaya untuk menyimpan suatu rahasia, maka dia tidak mungkin akan menyampaikan rahasia itu kepada orang lain. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa poin musibah lisan. Bagian yang pertama yang bisa kita sampaikan, akan kita lanjutkan pada episode yang ke-21 pada pertemuan yang berikutnya. Al-afu minkum wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.